Hai semuanya, selamat datang di ruang waktu ruangku untukmu. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, sosok wanita yang multi talenta, yang pasti semua orang pasti udah pada tahu kayaknya deh. Nih buat kita nggak heran nih ya, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Dia tuh juga artis, model, psikolog juga dia, dan juga dia sekarang politikus. Kayaknya semuanya diambil nih ya. Hai Mbak Firni. Halo Ibu cantik. My bestie. Iya, my bestie wanita penuh dengan inspirasi. Inspirasi. Sama dengan ibu kita, tamu kita kali ini yang luar biasa, yang sangat cantik nih. Aduh, tambah muda aja deh kayaknya deh. Alhamdulillah. Dan kayaknya semuanya diambil nih, semua karyanya nih kayaknya. Apa aja diambil nih. Untuk Bang aja belum ya. Oke, Mbak Firni apa kabar? Baik. Ibu apa kabar juga? Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih loh waktunya. Ini ibu kita ibu sibuk sekali. Oh, ibu lebih sibuk. Saya sok sibuk aja. Seharusnya kita barengan ya, tapi Iya. kali ini jadi tamu narasumber. Iya, nggak apa-apa, Bu. Kita ya Saling berbagi ilmu. karena sangat diperlukan. Karena kita pengen mengulik Mbak Firni, karena semua di sana, di luar sana pengen tahu proses Mbak Firni untuk mencapai saat ini, tentu perjuangan. Dan kita hanya memberikan kepada semua orang bahwa sesuatu untuk mencapai sesuatu itu memang harus perlu melalui proses. Ya kan, perjuangan tuh nggak gampang. Ya. Jangan lihat Firni yang sekarang, Ya. Firni yang dulu berprosesnya kayak gimana Ya. nih. Nah kita tentunya pertama kita pengen tahu dong, Ya. Karier pertama kan Mbak Firni kan ke artis ya, Ya. model. Nah, gimana sih itu? Kenapa waktu itu kita masuk ke dunia keartisan tuh? Coba Ya. gimana ceritanya tuh? Ya, sebelumnya memang betul tadi Ibu sampaikan. Saya sangat yakin betul bahwa proses berbanding lurus dengan hasil. Kedua, betul. saya yakin melalui proses hasilnya pun tadi berbanding lurus, ada kualitas. Kayak kita beli barang tuh ada harga, ada kualitas. proses. Dengan proses tuh akarnya kuat, lalu hasilnya pun akan matang di pohon terlihatnya gitu. ya, betul. Kalau misalnya tidak melalui proses, banyak yang Ya. seperti itu. Tapi kembali ke individunya, mampu tidak? Gitu. Ada istilah artis karbitan, ada istilah easy come easy go, easy get easy lose. Nah, dengan proses, saya yakin tangga 1, 2, 3, 4 sampai 10 satu saat akan diproses tangga ke-7, kita pernah di situ. Jadi nggak akan kaget. Tapi kalau langsung dari 1 ke 10, dia nggak tahu rasanya di 7. Ya. Pada saat di 7 udah wah zigzag. Udah Jadi panik. kayak kita ngomong, kalau kita ngomong kayak buah ya. Ya. Buah itu kalau dipaksain itu cepet matang, tuh kan Ya. rasanya nggak semanis Tuh. dengan proses yang memang dia berproses. Mateng dari Matangnya pohonnya. dengan berapa. Itu tuh yang beda ya, Betul. membedakan itu ya. Jadi Ya. proses itu ada melalui proses untuk belajar. Betul. Ya, jatuh bangunnya Ya. tuh merasakan ya. Ya. Jadi pada suatu tempat tertentu kita udah siap. Sudah matang ya. Sudah matang. Oke. Begitupun tadi Ibu tanya tentang awal karir. Awalnya saya penakut, cengeng, cupu. Jauh dari namanya dunia entertain, Oke. hingar-bingar, lighting, ramai Merasa orang. orang berarti kayak orang kalau lihat itu nggak biasa dengan dunia yang gemerlap kayak gitu ya. Saya tuh Oke. anak kutu buku ranking 3 Waduh, besar. kutu buku, pantes aja. Pokoknya kalau nggak ranking 1, 2, kalau nggak Luar mentok-mentok biasa. 3 itu dari mulai SD, SMP, SMA. Waduh. Cenderung agak Nggak ngira kan nggak di kelihatan si kan Firni itu yang ternyata si ya, jarak kelas itu ya. iya, roknya yang 2 Oke. jengkal di bawah lutut gitu ya, Oke. dengan rok gombrangnya itu dan tidak fashion stylist, nggak modis, nggak ada ke entertain. Oke. Pertama kali saya diminta jadi perwakilan Mojang Parahyangan. Oke. Kayak Abnon tapi di Oke. Bandung. Dan biasanya tuh orang-orang berprestasi ya. Ya, yang bisa ikut perwakilan itu ya, dari sekolah. perwakilan dari sekolah. Oke. Satu waktu ikut, saya panik karena saya nggak pernah ngomong di depan banyak orang. Oke. Tapi saya ngerjain soal tulisan dulu tesnya. Karena saya seneng belajar, lolos tulisan. Begitu lisan itu di panggung, wah tangan saya basah, mual, pusing. Pokoknya udah nggak bisa diem. Akhirnya lolos. Tapi yang Ikut. bisa membuat untuk tadi itu yang tadinya nervous, Ya. tadinya panas dingin tadi Ya. itu menjadi pede dan berani itu apa tuh? Karena kondisinya udah lolos tulisan, Tulisan. harus
the show must go on gitu, Oke. walaupun dengan segala dinamika itu. Berarti keyakinan diri ya. Ya, dan Aku Bu, harus itu bisa. saya mengalami, saya Oke. sudah naik ke atas panggung dapat piala juara 1, Ah. tanda kutip ternyata itu di mana-mana terjadi ya. Oke. Karena sesuatu hal adalah yang di situ penyanyi dangdut, saya juga nggak tahu siapa. Jadi dia juara 1-nya. Oh gitu. Piala yang udah saya pegang dikembalikan, ditukar jadi saya juara 2. Di situ mental kita diuji, yes. Oke. Mampu tidak? Oke. Ternyata ada tanda kutip segala aksesorisnya dan lain-lainnya itu dia beli dari salah satu juri lah pada saat Oke. itu. Ada ya, memang masih banyak Masih. hal-hal itu Di terjadi. dunia manapun Betul. ternyata ada gitu. Tapi Oke. saya memang tidak mengejar piala. Buat saya di situ saya pertama kali menguji kemampuan saya Oke. yang tidak pernah ikut perlombaan karena didaftarkan dan jadi perwakilan sekolah akhirnya. Tapi beberapa tim juri itu melihat ini nggak fair dan mereka mempersiapkan next year saya disiapkanlah dari mulai kebayanya semua Bener-bener, ya bener-bener siap itu ya. dan juara 1. Oke. Tapi kita melihat ya di sini bahwa tadi Kak Mbak Vini kan mengalami ya suatu hal proses bahwa itu proses pembelajaran. Bahwa ditempa juga mental juara, mental yang mengatakan bahwa saya nggak harus nomor 1, nomor 2 pun saya nggak apa-apa. Ya. Tapi pengakuan, Yes. bahwa saya ternyata Menang mampu dengan kemampuan dan yang saya sendiri. punya, betul. sendiri. Dan tadi dengan rasa takut, rasa yang kita nggak siap, Ya. tapi ternyata bisa. Ya. Tadi dengan keyakinan diri. Betul. Dan tadi juga bagaimanapun Mbak Vini sudah terisi dengan memang sudah menjadi juara Ya. dan berprestasi. Ya. Ya tadi kan kok Dari sekolah situ mirip, Bu, ya. dari situ barulah jadi duta pariwisata. Tiap Oke. hari saya ketemu orang banyak, ada di Parda, Oke. ada kantor gubernur. Oke. Tugaslah dengan kebaya 1 tahun. Akhirnya mau nggak mau saya ngomong ketemu orang banyak, Jadi orang banyak. asing. Tapi belajarnya jadi belajar dari Di lapangan, iya. Nggak perlu kan sampai lapangan itu justru Deg-degan sangat-sangat pertamanya, ini ya. iya. Berarti ya ternyata. Iya, ya. dan akhirnya jadi ternyata benar ya. cair. Kita berada dimanapun kita memang harus beradaptasi dan mau belajar. Mau belajar. Dan mengikuti di mana kita memang berkarya di situ ya. Ya, Memang ya. itu Dan perlu sesuai kemampuan. kemampuan. Ya. Dan kalau misalnya kita nggak mau kita harus belajar, harus meningkatkan Betul. daripada potensi kita ya. Oke, Barulah oke. ke syuting Bu. Oke, luar biasa ya. Nggak kepengen sih Bu jadi artis, cita-citanya dokter ahli bedah. Bu. Nah, itu kadang gitu ya. Dari cita-cita, kok kita beralih bukan Jadinya- sesuai cita-cita kita. Iya. Tapi kita jalani. Iya. Tetapi proses itu memang proses hidup yang memang membawa Vini menjadi saat Iya, ini ya. betul. Dan jadi ternyata kita berkarya atau sukses itu di mana aja. Di mana saja. Tinggal bagaimana kita bisa menjalankannya. Luar biasa banget, luar biasa Mbak Terima Vini. kasih. Nah, selanjutnya kita pengen tahu gini. Kan Mbak Vini ini dari artis model tadi ya, sebut none daerah nih ya, Jawa Barat ya, Ya, Bu, ya. Mojang, ya. Mojang Priangan Jawa Barat itu bertransisi ke politik itu kan sesuatu hal yang berbeda ya. Itu kok bisa gitu loh. Kan itu tadi ya kembali ya, baru cita-cita apa jadi ke artis Ya. gitu kan. Ternyata sekarang bertransisi lagi ke politik ya. Ya. Suatu hal yang menurut saya dari artis ke politik itu kan suatu hal yang berbeda sekali. Itu apa yang mendorong dan apa yang memotivasi? Sebenarnya sama sekali tidak tertarik Bu awalnya. Oke. Karena buat saya politik itu di mata saya pada saat umur saya masih 20 sekian tahun adalah hitam abu. Oke. Saya nggak lihat ada pink, ada putih, ada lilac gitu ya. Jadi saya pokoknya stripping, syuting dengan achievement saya, goal saya, pengen bangun rumah, pengen berangkat umroh, pengen sekolah lagi, pokoknya Dan menikmati lah. ya, Iya, iya, oke. Tawaran itu datang di Oke. 2008, Oke. saya belum tertarik. Oke. Lalu waktu itu masih calon ayah mertua saya bilang belajar dari skup organisasi kecil dulu. Oke. Kalimatnya satu kalimat simpel, Ya. tapi ternyata sekarang saya Menjalani. meaningnya luar biasa. Bener, Memang bener. kita harus dari organisasi kecil dulu, sama kayak jadi artis dari satu episode dulu. Oke. Jangan mendadak ambil 100 episode stripping, belepotan di lapangan, mengganggu jalan pekerjaan orang lain, kesel karena retake terus ya Bu. Begitupun di politik. Minimal kita paham ilmunya. Kalau dari skup organisasi kecil, anak kecil pun makan dari sesendok dulu, nggak langsung. Kembali lagi berproses. Betul. Akhirnya saya begitu 2014 saya lagi ASI eksklusif anak kedua, nggak tertarik juga. Nggak tertarik Datang juga. lagi tawaran itu. Jadi penawaran udah lama Banyak sebenarnya. banyak Oke. dan udah lama Bu. Oke. 2018 kemarin
oleh Mas Eko Patrio diminta dan kebetulan bisa milih dapil. Saya pilihlah di Bandung. Karena saya berpikir kenapa tawaran ini menghampiri terus? Apakah ini petunjuk darimu? Dan saya orangnya senang belajar. Jadi saya suatu hal yang baru ya. Betul. Selagi itu ada nilai manfaat dan saya berpikir kalau kita orang baru nggak mau dia lagi. Gitu. Terus mana nih warna barunya gitu. Akhirnya saya turun, saya ketemu satu rumah saat saya belusukan Bu, keluar masuk gang itu. Saya ngalamin masuk gang yang badan saya nggak bisa lurus jalannya Bu. Saking itu gang kecil, jadi saya harus miring. Jadi saya sama tim jalannya miring kayak di rumah miring. Dan saya nggak tahu ini ujung gang ini di mana. Dan itu saya lihat di lapangan. Kalau saya di lokasi syuting kita bahas make up, sepatu, tas, segala daily activity itu. Di lapangan saya ngelihat orang struggling, motor aja nggak bisa masuk, parkir di lapang. Orang aja pakai miring. Jalan miring, baru masuk rumahnya. Saya nemu satu rumah yang di kotak rumah itu makan di situ, tidur di situ, terima tamu di situ. Ada anak usia 8 tahun perempuan dieksploitasi tukang ayam goreng. Ini sering saya ceritakan karena ini memang trigger kenapa saya jadi mau belajar ya. Anak itu tuh tangannya digenggam ketemu saya karena sekampung itu tahu kejadian itu. Dia malu, dia panik, dia minder. Saya duduk di situ ngobrol, lama-lama tangannya mulai dibuka. Secara psikolog, karena saya belajar psikolog itu adalah kecemasan tinggi. Dia dari itu bisa menerima kalau ya. Pertama kecemasan tingkat tinggi, malu, takut, tidak nyaman. Saya ajak ngobrol dan lain-lain, mulai gini lama-lama mau foto selfie dan senyum mukanya. Di situ saya melihat, ya Allah, ijazah yang saya simpan sarjana SPSI, saya SPSI, sarjana psikolog itu ternyata di lapangan ini bisa diaplikasikan ya. Dimanfaatin. Betul, anak yang minder dan takut dan panik ini bisa disentuh. Ya, mungkin itu bisa merubah pandangan dia untuk keluar lagi, main sama anak seumuran lagi tanpa takut gitu. Di situ saya berpikir, mendorong ingin membantu, ingin menolong, ingin berbuat banyak. Dan sedekah tertinggi itu adalah ilmu, Bu. Dan karena apa yang kita miliki ya, bermanfaat kita sharing, bisa berbagi. Itu yang membawa ini untuk bertransisi ke politik ya. Walaupun dibilang orang terlalu idealisme dengan mindset itu, kamu ingin mengaplikasikan. Tapi buat saya, kelompok minoritas dan tidak ada yang tidak mungkin. Setelah saya belajar, ada kelas kajian yang sedekah tertinggi adalah ilmu. Seringkali kita terbolak-balik, kita pikir dengan kita kasih sedekah dengan nominal yang besar, berarti pahala kita besar. Tapi ternyata dengan ilmu dan bermanfaat untuk kehidupan orang, itu jauh lebih besar. Nah, dari bermanfaat situ, buat orang banyak. Kedua Bu, saya ingin mematahkan stigma perempuan itu hanya bisa cantik dandan, tapi tidak ada nilai ilmu. Saya belajar, saya ambil komunikasi ilmu politik. Walaupun saya di dunia politik, saya punya pemahaman, background saya psikolog, S2 saya komunikasi ilmu politik. Jadi bukan hanya tanda kutip artis yang hanya bisa naik ke atas panggung, dada-dada gitu ya, atau foto-foto. Ternyata untuk mencapai itu, Firly juga mengisi. Harus mengisi dari apa yang kira-kira untuk, walaupun sudah memiliki apa yang dia butuhkan, tapi pengen terus diisi harus. Jadi nggak pernah berhenti untuk belajar, nggak pernah berhenti untuk mengisi, untuk bisa berbuat banyak untuk orang lain, berbagi untuk orang lain. Tadi kata Firly adalah bagian paling terbesar adalah berbagi ilmu, berbagi apa, memberikan manfaat untuk orang banyak. Ini suatu hal yang menurut saya luar biasa, Firly. Bu, nggak mengira kan si Firly si cantik itu. Padahal peran saya antagonis ya kalau muka saya ternyata gitu. Ya. Dan Bu, kalau sedekah tertinggi adalah ilmu tadi, kita ingin berbagi. Berarti kalau orang nggak punya harta, apakah dia nggak bisa sedekah? Bisa dengan ilmunya. Itu dia buat semua di luar sana, kita untuk berbagi dengan orang lain, bersedekah untuk orang lain tidak berarti harus memiliki uang. Tapi tadi berbagi apa yang kita punya, ilmu apapun bisa masak, ngajari masak itu juga suatu hari ini berbagi, menguatkan buat motivasi semua teman-teman di sana. Itu juga sedekah. Suatu hal yang luar biasa sekali. Kita nggak mengira ya seorang Ibu Firly, aduh yang luar biasa sekali. Nah, Firly kan mengambil juga jurusan psikologi ya. Nah, ini kan suatu peran yang pendidikan yang mungkin perlu dukungan support keluarga ya. Dan ini kan membentuk Mbak Firly menjadi sosok seperti sekarang kan. Nah, kira-kira apa nih support dukungan dari keluarga
Mbak Vini ya, dan juga Mbak Vini tadi kan luar biasa tadi mengambil suatu hal pendidikan soal karena tadi itu bisa bermanfaat membagi kepada orang lain, membantu yang lemah tadi, membantu orang yang membutuhkan. Itu kan suatu hal ya, itu apa tuh yang atau dorongan dari keluarga? Sebenarnya kalau dari keluarga termasuk orang tua, mama dari kecil itu tidak memberikan keharusan kamu harus jadi seorang dokter atau kamu harus jadi artis. Itu nilai yang saya petik juga. Papa mama tuh demokrasi ya, membebaskan ya. Betul, karena banyak teman-teman saya justru yang diarahkan dari kecil. Tapi kalau sepak terjangnya Vini kayak mama ya. Iya, saya punya kakak satu perempuan, dibesarkan sama mama yang memang sedikit agak-agak militer gitu, rulesnya. Oh, malah militer ya? Iya, didikannya cenderung agak-agak strong ya. Tapi buat saya dan kakak saya merasakan itu menjadi wanita tangguh. Packaging saya memang sangat wanita, sangat girly atau sangat perempuan sekali. Tapi tidak boleh ada kata tidak bisa untuk melakukan walaupun itu aktivitas yang didominasi laki-laki. Gitu. Nah itu buat yang di luar sana tuh diajarin orang tua untuk menjadi mungkin orang tua itu sangat tadi keras. Itu ternyata hal yang positif yang bagus untuk kita menempa kita menjadi tangguh sebagai wanita tangguh betul. Dan tadi tidak menyerah, disiplin dan akhirnya sampai sekarang mindset saya adalah tidak pernah menggantungkan apapun siapapun di atas kedua kaki kita dan Allah. Jadi di situ kita nggak punya ekspektasi berlebih sama orang, tidak pernah berharap akhirnya kecewa gitu, tapi melakukan sesuai kemampuan. Seperti di politik, pada saat saya tidak menang, saya nggak kecewa. Kenapa? Ada proses pembelajaran dari proses yang saya lakukan. Dan mungkin juga kedua, Tuhan lebih tahu yang terbaik buat kita. Tuh buat yang luar sana. Jadi tidak ada kata tadi jatuh untuk kita menyerah. Tapi bahwa kita tidak mencapai sesuatu yang kita harapkan bukan berarti itu adalah gagal misalnya. Tadi keberhasilan ada tunda. Tapi tadi satu tadi bahwa kita adalah proses belajar. Kedua adalah di atas. Semua serahkan kepada di atas. Karena Allah yang paling tahu mana yang terbaik buat kita. Karena ini mungkin jalan yang terbaik. Tapi buat ini tadi mengambil positifnya. Banyak belajar, banyak bersyukur, ilmu, banyak bersyukur. Itu kita akhirnya jadi sangat menghargai waktu, menghargai anugerah berkah yang kita punya. Sebesar sekecil apapun, karena begitu saya turun belusukan di dapil saya melihat realita kehidupan yang air aja susah, makan beras aja susah. Jadi kita dengan segala macam yang kita miliki saat ini tuh bersyukur terus. Sementara kalau kita berada di dunia yang berbeda lagi, kita berkeluh kesah terus, semua serba kurang, semua serba salah gitu. Tapi begitu kemarin 5 tahun yang lalu saya turun di Bandung, kemarin saya turun di Tangerang, kemarin juga saya di Lebak, itu membuat mata hati, mata saya betul. Jadi tadi bahwa Mbak Vini kemarin masuk ya di dalam pemilihan pilkada kemarin ya, buat Mbak Vini itu bukan sesuatu dia tidak terpilih atau terpilih ya, bukan. Bahwa Mbak Vini terbuka mata hatinya bahwa di luar sana banyak hal yang perlu dibantu, disupport, didukung. Masyarakat, terutama masyarakat kemarin masyarakat Lebak yang dilihat sendiri yang memang perlu peran kita Nah tapi Mbak Vini melihat bahwa kalau saya nggak berhasil di sini, saya harus bisa melakukan sesuatu dari tempat yang lain. Tapi nggak ada kata yang kecewa, marah, enggak. Selalu kita harus happy. Karena selalu mindsetnya ini Bu, tipsnya. Kita nggak pernah tahu 1 jam, 5 jam, 1 tahun, 5 tahun ke depan. Sementara Allah tahu sampai 5 tahun ke depan. Mungkin jadi kalau untuk 5 tahun ke depan itu perlu yang saat ini. Tapi prosesnya harus begini dulu. Ya kita oke luar biasa ya. Luar biasa nih loh Vini itu. Si cantik itu, belajar Bu. Si cantik ini yang ternyata ini cara berpikirnya, kedewasaannya, kematangannya. Luar biasa banget. Yang kira loh ini Vini ya. Nah Vini nih ya kita ya, nilai-nilai hidup dan motivasi di tengah jadwal kamu yang sangat padat tentunya ya. Dan bagaimana Vini juga menjaga semangat dan motivasi untuk orang lain terutama ya. Itu untuk terus berkarya dan melayani masyarakat nih. Ini gimana yang membuat Vini terus untuk dia berbuat banyak. Dan kayak Vini nggak pernah berhenti nih, nggak pernah diem nih. Nah itu apa nih? Satu, jadikan setiap langkah kita menjadi nilai ibadah.
Karena biasa. Tuhan itu selalu melihat. Ya. Kita nggak perlu orang lain yang melihat. Karena kita nggak perlu piagam, nggak perlu mahkota dari orang lain. Tapi kita perlu ridhonya Allah. Jadi setiap langkah itu saya ingin selalu ada nilai baik. Sebesar sekecil apapun bukan dari mata manusia, tapi Allah yang menilai. Oh ada kok pada saat dihisap timbangannya saat ini, hari ini ada sekian. Besok bukannya kita pamrih, tidak. Tapi itu yang menyemangati selalu bahwa kita nggak butuh. Karena kalau kita ekspektasi pujian dari orang, begitu nggak dapat kecewa, begitu nggak sesuai ekspektasi sedih. Tapi kalau kita yakin Allah Maha melihat dan lebih tahu niat baik kita, apapun reaksi dan respons sekeliling, kita tenang aja kok. Jadi kalau Gitu. dalam arti kata Mbak Vini ngomong apa lukate, gue gak peduli gitu ya. Tapi yang penting gini ya, kita melakukan sesuatu yang penting adalah berbuat kebaikan. Iya, betul. Karena tadi di dalam ajaran kita ya, di agama kita juga mengajarkan kita harus berbuat banyak kepada orang lain, bermanfaat buat orang lain, dan berbuat baik kepada orang lain. Kita nggak peduli orang lain mau ngomong Ya, apa. betul. Yang penting buat kita adalah kita melihat bahwa ini adalah Baik, ibadah kita ya, dan betul. dilihat baik oleh Allah. Betul. Yang buat kita tuh di atas, yang Ya. penting buat bukan orang lain. Ya. Jadi terus berkarya, Ya. terus berprestasi, Ya. jangan pernah melihat kanan kiri, Ya. apapun yang dikatakan kanan kiri, Ya. kita yang penting kita tetap berbuat baik. Berbuat baik. Jadi Nggak akhirnya usah itu yang menyemangati Bu. Menyemangati dan- Setiap hari kita happy terus. Betul, itu yang membuat happy. Iya. Karena kita tidak pernah melihat yang negatif, Iya. selalu positif. Karena Betul. kita selalu melihatnya ke atas. Iya. Karena ini semua karena Allah, Iya. jalan kita juga jalan Allah. Iya. Jadi menurut aku kita nggak usah Nggak takut. ngoyo Nggak juga, nggak usah iya. takut. Jadi tadi ya, jadi kita jangan pernah kecewa. Tuh Mbak Vini tuh lihat tuh, jatuh bangun dilakukan, Iya. dirasakan, tapi Dinikmati, tetap dinikmati. betul. Tapi karena itu tadi proses belajar. Iya. Sekali lagi. Peran wanita di dalam politik dan sosial nih ya Vini ya, kalau melihat ya sebagai sosok wanita yang inspiratif dan juga bagaimana menurut Vini peran wanita ini dalam membawa perubahan khususnya di dunia politik nih, kalau Vini melihatnya gimana nih? Penting karena apa? Oke. Karena selalu yang mendominasi itu suara laki-laki. Bukannya Oke. kita bilang laki-laki dan perempuan membahas itu tidak. Iya. Tapi misalnya 30% kuota perempuan di legislatif. Oke. Kenapa? Pada saat pengambilan keputusan Oke. atau undang-undang atau apapun regulasi itu ada suara yang mewakili suara perempuan. Nah. Kenapa perlu? Karena perempuan itu seringkali menggunakan perasaan hati. Laki-laki mendominasi logika. Jadi pada saat keputusan diambil minimal ada yang menyeimbangi keputusan itu dibuat. Bukan berarti keputusan yang didominasi laki-laki itu tidak atau kurang Tidak, baik. iya. Tapi ada suara-suara perwakilan kita nih emak-emak yang seringkali dianggap minoritas atau hanya bisa di dapur, bisa menyuarakan isi hati kita gitu. Itulah pentingnya peran serta perempuan. Lalu apa yang kedua? Emansipasi itu bukan berarti akhirnya menyetarakan laki-laki perempuan sejajar terus perempuan lupa kodrat. Enggak. Perannya tetap ya. berperan karena memang perempuan tuh multi talenta juga tadi, apa aja bisa, Iya, iya. urusan kantor, urusan politik, Iya, urusan kayak dapur, urusan gurita, anak, tangannya gurita banyak ya, Bu. itu bisa. Ah. Tapi yang penting buat Mbak Vini tadi bahwa perempuan sebagai perempuan tuh kita harus ikut berperan. Iya. Dan tadi kita juga kita nggak usah takut Iya. karena memang kita sama, Iya. peran kita sama laki ya, ya kesetaraan tadi. Iya. Tapi kalau kita bilang bahwa satu laki-laki logika perempuan lebih baik, itu lebih banyaknya, lebih bagus nanti antara logika dan hati bisa Sama. menjadi satu sama. Itu Betul. yang tapi intinya buat Vini adalah sebagai perempuan harus turut berperan. Ya. Harus apapun, Dan apapun perempuan itu harus bidangnya. cerdas, Harus bisa. mau belajar. Mau belajar. Nggak ada istilahnya perempuan itu Betul. nanti ujung-ujungnya ke dapur, Betul. tapi tetap cerdas karena Betul. satu buat anak, Betul. buat diri sendiri, Betul. buat keluarga, buat sekitar. Betul. Gitu. Dan harus bisa berani untuk berpendapat. Betul. Memberikan masukan-masukan apapun ya bentuknya, kita nggak usah kalah. Ya, bahwa ya, kita ya, tuh juga ya. bisa. Ya, untuk ya, memberikan. ya, Karena ya. tadi Mbak Vini merasakan bahwa di dunia politik pun juga tadi ya, Ya. presentasenya lebih kecil, tapi bukan berarti kecil itu tidak berperan. Iya, betul. Harus bisa memberikan Harus suara yang bisa memberikan ya. suara, misalnya budaya speak up itu Oke. tapi berdasarkan data. Data. Akhirnya dia apa? Bagaimana biar punya berdasarkan data? Harus ada ilmunya. Ada Terus kalau nggak ada ilmunya. ilmunya gimana? Ya belajar. Belajar. Belajar juga ada di sekolah, ada di Betul.
lapangan, Betul. ada di lingkungan, Betul. makanya kita memilah. Jangan kadang-kadang kan sudah mengeluh duluan. Iya. Oh saya nggak diterima, Nih, oh saya nggak nih, diterima. betul. Bukan itu, kita harus tahu apa yang menjadi kekurangan kita, Ya. supaya kita bisa diterima. Ya. Apa yang mesti kita isi, Ya. ya kan harus menyesuaikan. Kata Mbak Ya, Vini, itu betul kalimat betul, Ibu kan? tuh apa yang menjadi kekurangan kita. Saya punya quotes yang berkaitan dengan yang Ibu sampaikan. 4 jari nunjuk ke diri, 1 keluar. Oke. Jadi kalau tadi mikir kok kita gini, kok kita gitu, itu berarti 4 jarinya keluar karena terus complaining dengan sekitar. Tapi kalau 4 jari ke diri, pengen cantik perawatan, pengen pinter sekolah Belajar, lagi, sekolah, pengen betul. langsing olahraga, Betul. pengen anak sehat masak Betul. makanan sehat. Akhirnya waktu untuk complaining dan bertanya-tanya keluar itu nggak ada, tapi terus Pada mengisi diri sendiri tumbuh, untuk bertumbuh, growth, ya. dan belajar Ya. dan belajar, Ya. tidak pernah berhenti Ya. dan jangan pernah menyerah. Ya. Itu aja sih yang penting, ya Ya, betul nggak ya? ya. Luar biasa sekali. Nah ini yang kita pengen tahu nih, karena Mbak Vini kan banyak hal yang Mbak Vini mungkin sudah mengalami proses yang sudah seperti saat ini. Penting dong kita pengen Mbak Vini kasih pesan, message untuk anak-anak muda, generasi muda. Banyak anak muda yang takut untuk keluar dari zona nyaman. Nah kira-kira apa pesan Mbak Vini supaya mereka akan lebih berani mencoba hal baru? Tadi Mbak Vini tadi dari artis pindah ke politik, betul nggak tadi itu? Itu kan suatu hal yang transisi yang luar biasa. Tapi tadi kata Mbak Vini, hal baru itu adalah tempat kita belajar. Menggiring itu kita nggak tahu digiring kemana, kita jalannya Allah yang kita nggak tahu. Tapi dimanapun kita harus siap, Ya. dan kita harus mau beradaptasi, Ya. mau belajar. Ya. Nah, nggak pernah takut Mbak Ya. Vini Ya. untuk memulai hal baru. Ya. Nah, coba kasih pesan-pesan di sana supaya anak generasi muda itu semangat Ya. untuk melakukan hal apapun, Ya. yang penting positif Ya. dan untuk kepentingan orang banyak. Ya. Nah, oke. Yang pasti jangan pernah merasa cukup, karena orang yang merasa cukup adalah orang yang melampaui batas. Itu ada dalam ayat Al-Quran. Artinya apa? Kita selalu merasa kecil, Nah, kita selalu merasa belum tahu, oke. kita selalu merasa belum paham. Akhirnya kita pengen belajar terus. Oke. Kalau kita sudah merasa cukup, kita merasa sudah pintar, kita merasa sudah hebat, kita nggak ada keinginan belajar. Kita udah merasa kita udah paling hebat kok, kita udah paling tahu. Tapi dengan Takutnya nanti kalau yang tadi merasa udah pintar, udah cukup, terus zona nyaman, Iya. dia pikir udah Nggak aku tumbuh. sudah nggak tumbuh. Iya. Ternyata saya tadi orang merasa kecil itu bukan berarti orang terus jadi nggak berkembang. Rendah diri, Justru bukan. dia terus pengen belajar, Belajar terus. Ada kekurangan Haus di diriku. ilmu, Iya, iya. haus ilmu. Itu yang kata Mbak Vini, bahwa nggak boleh kita merasa cukup. Oke. Bukan kita nggak bersyukur ya, Oke. bukan kita nggak grateful. Analoginya tuh seperti bunga. Oke. Kalau tumbuh itu kan keluar butik daun. Itu pasti ada fase nggak nyaman, sakit, Oke. keluar gitu Oke. ya. Bunganya atau apa. Begitupun kita dalam hidup. Kalau kita mengalami sesuatu yang nggak nyaman, berarti kita sedang tumbuh. Tapi kalau kita anteng-anteng aja, diem-diem aja, berarti kita sedang jalan di tempat. Nah, tempat zona nyaman tadi. Iya. Luar biasa sekali Mbak Vini. Aduh, Ini jadi saya lagi guru belajar, nih, Bu kan Guru. banyak perlu anak-anak kan perlu dididik supaya menjadi termotivasi seperti Iya. Mbak Vini. Makanya kalau lihat Mbak Vini kan selalu tersenyum, happy. Karena kan? nama saya Firni adalah senyum. Oh, Firni itu adalah senyum. Firni is smile. Oh, smile. Itu jadi selalu smile ya. Tapi kita nggak mengira kan Ibu Firni yang seperti ini, ternyata cara berpikirnya luar biasa sekali. Jadi kalau kita bilang kita jangan berada di zona Zona nyaman nyaman. tadi. Tadi kalau zona nyaman tuh dimana kita tidak mau bergerak, tidak mau maju, kita stuck, Ya. berhenti di tempat, jalan di tempat. Apalagi kalau sudah merasa hebat, Hebat. katanya itu seperti Fir'aun. Aduh, Oke, jangan ya. jangan. Merasa hebat. Hebat. apa ya, cukup udah lah, paling udah. hebat nih, udah. Malah kita takutnya justru menjadi suatu arogansi. Iya. Merasa diri Paling itu nggak mau denger, nggak mau nerima bekerja sama, masukan. nggak nerima masukan. Iya. Itu justru yang nggak bagus juga. Iya, iya, iya. Udah stuck, nggak berkembang, terus nggak mau menerima masukan, Menutup merasa semua hebat. wah, Wah. itu susah. Akhirnya karena kita kembali, orang kalau kita sukses itu kan bukan hanya pintar saja, Ya. tapi adalah memiliki attitude yang baik. Iya. Attitude baik tadi tuh, Ya. mau mendengar, Mau mendengar, bekerja sama, iya, mau menerima masukan. Ini yang perlu Mau ya, belajar. mau belajar. Itu yang paling penting tuh mau belajar. Mau belajar. Kita nggak nyangka kan kita ketemu Mbak Firni yang luar biasa, Iya, yang saya memberi juga. inspirasi buat kita semua, dan ini juga menjadikan suatu hal yang kita bahwa
kita mau maju itu kita memang harus betul-betul mempersiapkan diri kita untuk kita menjadi yang terbaik, versi yang terbaik buat diri kita. Siap langkah adalah perjalanan menuju tujuan besar. Jangan takut untuk berubah dan melakukan sesuatu yang baru, karena disitulah kita akan menemukan makna sejati dari perjuangan hidup. Betul nggak, Mbak Firly? Betul sekali. Terima kasih Sama-sama. sekali ini cantik Mbak Ibu. Besti atas obrolan yang inspiratif dan juga penuh makna ini, dan buat kita ini, buat semuanya yang di luar Ya. sana, mudah-mudahan ini membangunkan, membangkitkan semangat yang di luar sana yang mungkin hampir putus asa, terus menyerah, dan kita mungkin bisa memberikan semangat untuk, hai kamu bangkit, Ayo, bangun, kamu bisa. dan harus bisa, dan Itu pasti ibu bisa. saya pasti bisa. Pasti bisa. Pasti Oh, bisa. Tidak ada, kalau ibunya Mbak Firly tidak ada kata tidak bisa. Tidak bisa. Semua bisa. Harus bisa. Ya kan? Ya, ini semoga obrolan ini memberikan semangat untuk para penonton yang sedang meraih mimpinya. Ya. Ya, tentunya kita sekali lagi ucapkan terima kasih. Sama-sama Sukses Ibu, Mbak Firly. sama-sama. Dan Buat kita Ibu mungkin nanti juga. next akan kita bersama-sama berkolaborasi. Iya. Next kita bersama ya. Iya. Sukses selalu Mbak Firly. Iya, Salam sama-sama, buat keluarga dan buat anak-anak Iya. tersayang. Ya, sampai jumpa di ruang waktu. Ruangku untukmu. Bye.